Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ASN Terkini. Di video kali ini saya akan membahas tentang kompetensi manajerial ya untuk P3K guru ya. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar setiap kali saya upload video ada notifikasinya. Oke, langsung ke soal yang pertama. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. dalam hati tidak menyetujui hal tersebut, B. hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, D. tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, E. hal semacam itu memang sudah terjadi menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Jawabannya yaitu yang C. Jadi gini ya, soal tadi itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Jadi, apabila Anda melihat atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan, hal yang harus Anda lakukan yaitu mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Jawabannya yang C. Next. Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka A. mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda, B. mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. berhati sedih, D. melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya, E. meminta bantuan kepada yang lebih banyak orang. Jawabannya yaitu D. Nah, dari soal di atas itu bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus selalu berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Jadi jawabannya itu kita harus melakukan introspeksi diri, mencari kegagalan kita apa penyebabnya, terus memperbaikinya dengan cara yang lebih baik lagi. Next. Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. merasa sangat kecewa, B. mencari alternatif usulan lain yang tepat, C. kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, D. saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya, E. ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Jadi, apabila usulan Anda ditolak, hal yang Anda lakukan yaitu kita harus mencari alternatif usulan lain. Jadi, ide-ide kreatif, inovatif yang kita miliki kita munculkan lagi. Gitu. Jawabannya yang B. Next, saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Nah, klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda adalah A. segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya, B. tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat, C. menyuruhnya untuk menunggu, D. meminta teman Anda untuk menemuinya, E. menyuruhnya untuk kembali ke lain saja. Maksudnya ke lain kali saja. Jawaban yang baik yaitu yang A. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang membutuhkan pelayanan. Dengan begitu Anda memahami sikap seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi jawabannya yaitu meskipun pada jam istirahat, nah kita itu harus menemui dan menanyakan kepentingan klien itu, gitu ya. Oke, diulang-ulang lagi untuk dipelajari agar bisa mengerjakan ya. Ini manajerial. Next, suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Nah, Anda itu tidak mengetahui bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda A. menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham, B. menyuruh rekan Anda untuk memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya, C. meminta bantuan rekan Anda untuk memahami bahasa orang asing tersebut untuk
menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang C. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Seperti tadi ya, pahamilah bahwa pelayanan yang baik itu akan membentuk citra diri yang baik pula, sehingga akan dipercaya oleh pelanggan. Jadi meskipun klien itu bahasanya bahasa asing, nah kita nggak tahu, kita itu harus meminta bantuan oleh rekan kerja kita yang tahu untuk menerjemahkan bahasa yang digunakan oleh klien tersebut. Jawabannya yang tepat yaitu C. Next, buah mangga memiliki tetangga Anda, maksudnya ini Bu Angga ya, ini Bu Angga. Buah mangga milik tetangga berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. Ini jelas tidak. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. Ini juga tidak. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. Bisa jadi. Yang dia meminta izin kepada tetangga untuk Anda untuk menebang dahan itu. Ini juga bisa jadi menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Salah. Ini antara C dan D. Nah, ini yang paling baik yaitu yang C. Kita lihat. Nah, jawabannya C. Ini itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap keadaan orang lain dan kemampuan Anda dalam menyikapinya dengan membicarakan masalah tersebut dengan baik-baik kepada tetangga. Dalam kasus yang tadi ya. Next, rekan kerja Anda sedang cuti melahirkan, meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda, A. Segera mengantarkannya, B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar, C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan kerja Anda, D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak, E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Soal ini tadi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Nah, cobalah Anda menempatkan diri sebagai orang yang mengalami kesulitan dengan melakukan hal-hal yang baik yang harus Anda lakukan tadi. Jadi kita mengantarkannya ya, sekaligus menjenguk rekan kerja Anda tadi. Next, hampir semua pegawai kantor di instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Jelas ini salah. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Ini juga salah. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. Salah. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Ini bisa jadi. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Ini juga bisa jadi. Nah, ini antara jawabannya yang D dan E ya. Yang paling bagus yaitu yang E, tidak melakukannya sama sekali. Kalau yang D ini berarti kan kita masih ada keinginan untuk melakukannya. Jadi yang tepat yaitu yang E. Nah, ini untuk mengetahui integritas kita. Next, atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline pada tanggal 27 bulan ini. Maka Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27. B. Kalau tugas lain menumpuk, Anda akan meminta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sudah deadline. C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. D. Anda meminta tolong rekan lain Anda tidak terlambat deadline. E. Anda menegosiasi deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Jadi harus mengerjakan sebelum deadline-nya, yaitu tanggal 26 ya, kan datanya tanggal 27. Next, pemimpin kantor menyelenggarakan rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima.
B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pemimpin. D. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan namun tergantung situasi dan kondisi. E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan merasa kecewa jika tidak diterima. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Kita harus tetap memberikan idenya ya, meskipun kita tidak tahu nanti idenya diterima atau tidak. Nah, ini soal tersebut ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat kita berkreatif dan inovatif. Itu tadi, kita memberikan ide meskipun kita belum tahu ide itu nanti diterima atau tidak. Yang penting kita harus memberikan ide-ide kita terlebih dahulu. Next, pernyataan yang sering Anda katakan tentang pakaian kerja Anda. A. Rapi dan nyaman. B. Rapi dan menarik. C. Menarik dan nyaman. D. Nyaman. E. Apa adanya. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Rapi dan nyaman. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dan profesionalitas Anda dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dalam hal penampilan. Next, setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai yang paling berprestasi tahun ini, Anda A. puas dengan penghargaan tersebut. B. Merasa tidak percaya bila Anda mendapat penghargaan tersebut. C. Memberi tahu kepada seluruh keluarga berita bahagia ini. D. Anda bertanya-tanya mungkinkah tahun depan akan mendapatkan lagi. E. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Sudah jelas ya jawabannya yang E. Nah, ini kita untuk mengetahui motivasi semangat kita untuk terus-menerus lebih berprestasi lagi untuk mencapai tujuan Anda. Next, jika bekerja adalah upaya yang untuk meraih kesuksesan, maka Anda akan A. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. B. Berusaha menyingkirkan orang-orang yang menghalangi upaya Anda. C. Bekerja keras membanting tulang. D. Bekerja lembur sampai malam. E. Bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja. Nah, sudah jelas ya, yang jawabannya yaitu yang A. Untuk mengetahui sebesar apa motivasi dan tekad untuk mencapai tujuan Anda. Next, Anda menyukai fotografi. Suatu ketika kantor Anda mengadakan lomba fotografi. Yang Anda lakukan adalah A. Mengikuti kompetisi tersebut hanya bila yakin menang. B. Berusaha mengalahkan pesaing Anda dengan tidak sehat. C. Tidak mengikutinya karena takut kalah. D. Mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik. E. Mempengaruhi rekan yang lain agar tidak mengikuti lomba. Jelas jawaban yang baik yaitu yang D. Nah, soal ini untuk mengetahui sikap Anda ketika berhadapan dengan kesempatan dan tantangan untuk mencapai tujuan Anda. Jangan putus asa, jangan ragu-ragu, harus optimis mengikutinya, yakin bahwa kita menang. Next, ketika Anda ke pusat pembelanjaan, tiba-tiba anak Anda meminta dibelikan mainan, maka Anda akan A. Menolak karena harganya mahal. B. Menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya. C. Membelikannya karena ia memaksa. D. Menolak karena tidak sesuai rencana. E. Memberikannya karena takut ia menangis. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Menolak karena tidak sesuai dengan rencana. Penjelasannya soal ini itu mengetahui sikap dan Anda ketika berhadapan dengan kesempatan dan tantangan lain dalam mencapai tujuan. Nah, selesai. Terima kasih. Semoga video saya kali ini tentang manajerial ya, kompetensi manajerial semoga bermanfaat bagi Anda dan kawan-kawan semuanya lolos P3K tahap 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.